semuanya, selamat datang kembali di episode kelima dari podcast Lisik. Jumpa lagi nih sama aku Syifa Nifa dari Biro Pengembangan Plits Eva Unpad. Dan di episode kali ini bakal jadi episode yang super spesial nih. Karena kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Biro Penelitian Plits Eva Unpad. Halo guys, kenalin aku Putri Salma dari Biro Penelitian PRITS FH Unpad dan di sini aku bakal nemenin Shiva buat bincang-bincang bersama di beberapa menit ke depan. Oke, mantep banget nih. Anyway, kita bakal bahas apa aja sih di episode kali ini? Karena namanya podcast Lisik, gak afdol dong kalau kita nggak menelisik suatu isu yang beberapa bulan ke belakang ini meresahkan banget nih, Shiv. Wah, emangnya isu apaan tuh? Apalagi sih kalau bukan soal pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin pelindungan data pribadi, analisis cybersecurity, dan UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Oh iya, tahu banget nih. Isu ini kan mulai lagi happening setelah adanya rentetan peristiwa kebocoran dan penjualan data milik warga Indonesia kemudian dilelang melalui beragam forum online. Oh iya, munculnya beragam kasus kebocoran data ini juga dengar-dengar sih disinyalir didalangi oleh seorang hacker yang dikenal publik sebagai Biorka. Nah, yang sampai saat ini Biorka tuh belum diketahui identitas pastinya. Nah, betul banget tuh, Shift. Deretan kasus Bjorka yang dimulai dari peristiwa pembocoran 91 juta data pelanggan Tokopedia, kemudian peretasan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dari situs milik Kementerian Komunikasi Informatika atau Kemenkominfo, hingga peretasan data berupa NIK, nomor kartu keluarga, sampai nama lengkap dari situs Komisi Pemilihan Umum. Ini memicu ketakutan sekaligus pertanyaan di benak masyarakat Indonesia. Sebenarnya udah cukup belum sih dan sesuai nggak sih UU Pelindungan Data Pribadi ini dalam melindungi data masyarakat Indonesia? Wah, berarti emang serangan cyber ini tuh masif dan mengkhawatirkan banget ya. Nah, tapi pas banget nih, karena di episode kali ini, kita udah kedatangan narasumber yang gak kalah spesial dan berpengalaman di bidangnya. Apalagi kalau bukan Kak Teguh Cahya Yudiana SH. Nah, Kak Teguh ini merupakan alumni Fakultas Hukum Unpad, Departemen Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual yang saat ini aktif menjabat sebagai Junior Data Protection Consultant di PT Sinesis Internasional. Nah, sebelum masuk ke sesi bincang-bincang, kita sapa-sapa dulu Kak, kali ya Kak Teguhnya. Apa Kak Teguh? Halo Syifa, halo Putri. Salam kenal Ah, ya. iya, salam kenal juga Kak Teguh. Bagaimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kalian apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik, baik nih sama Kak. baik. Oh iya Kang, sebelum kita berbincang-bincang lebih spesifik dan dalam lagi nih Kang, aku mau bertanya sesuatu dulu nih terkait kasus kebocoran dan penjualan data yang tadi sempat di-mention. Kita mau minta pandangan dari Kang Teguh sendiri. Gimana sih Kang, pandangan dari Kang Teguh terhadap kasus peristiwa tersebut? Oke, mungkin secara pribadi itu kasusnya sangat-sangat lagi ramai ya di masyarakat. Terlebih kita belum tahu nih identitas pelakunya tuh siapa. Apakah orang ataukah orang Indonesia atau yang lainnya? Kita masih belum pastikan ya, masih dalam proses investigasi sama penyelidikan. Uh, Tapi kalau misalkan berbicara pendamping pribadi, itu merupakan apa ya, kasus gebrakan yang semakin menyadarkan kita semua kalau data pribadi itu sepenting itu. Meskipun sebelum-sebelumnya udah ada kasus-kasus lainnya ya, kayak kebocoran data di e-commerce ataupun di instansi pemerintahan itu udah ada. Tapi puncaknya itu mungkin kemarin ya, saat Bjorka, karena itu belum jelas kan siapa pelakunya, kemudian apalagi yang akan dilakukan Bjorka ini ke depannya itu kita belum tahu. Jadi kalau secara pribadi itu kasus yang sangat-sangat menarik ya untuk dibahas. Terlebih kita sekarang udah punya nih undang-undang pelindungan data pribadi nih, udah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Karena kan kasusnya terjadi sebelum diundangkannya pelindungan data pribadi nih. Nah, mungkin salah satu alasan pemerintah untuk segera mensahkan ya karena banyaknya kasus ini. Mungkin itu sih pendapat secara umumnya. Oke, ini berarti kasus Biorka kemarin itu jadi soal baik-baik dari pemerintah dan masyarakat bahwa wah ternyata pelindungan data ini tuh penting gitu ya Kak. Betul, betul. Nah, oke nih, mungkin kita langsung aja kali ya ke info pembahasannya. Aku juga jadi mau nanya nih Kak,
seberapa krusialnya sih data pribadi bagi seorang individu di era digital ini? Dan gimana sih perkembangan cyber security sehingga saat ini tuh dibutuhkan banget peran dan fungsi DPO? Oke, mungkin untuk yang pertama, uh, aku jelasin dikit dulu ya tentang sejarah adanya Undang-Undang Data Pribadi ini. Sebenarnya Indonesia udah uh, punya pembahasan ataupun rencana dari RUU Pelindungan Data Pribadi ini dari tahun 2016, teman-teman. Tapi mungkin masih belum cocok ataupun masih ada ketentuan-ketentuan yang perlu dimatangkan lagi, sehingga akhirnya syukurlah sekarang tahun ini kita udah punya nih, udah disahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Meskipun sebelumnya di Indonesia di Permenkominfo atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik. Tapi mungkin Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini merupakan bentuk yang lebih firm, lebih pakem untuk melindungi pelindungan data pribadi karena sebagai undang-undang induknya sekarang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, seberapa krusialnya sebenarnya eh, sangat-sangat krusial ya, karena kita lihat dari pengertian data pribadi saja di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, bahwasanya data pribadi merupakan data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, teman-teman, dari definisi tersebut saja, kita baru tahu kan, ternyata data pribadi itu secara luas punya cakupannya yang luas. Hal ini menunjukkan data pribadi sangatlah krusial karena sekarang kita lihat aja perkembangan teknologi informasi kan semakin cepat, semakin pesat, yang mana bentuknya itu berbagai macam. Coba kita refleksiin ke diri kita sendiri ya. Mungkin dari Shiva atau Putri, bahkan aku sendiri, banyak data pribadi kita yang tersebar di platform-platform ataupun institusi pemerintahan. Contohnya, misalkan di sosial media, di e-commerce, ataupun misalkan website-website pemerintahan. Itu secara elektronik. Ada juga yang secara non-elektronik. Misalkan di Disdukcapil ataupun di lembaga-lembaga lainnya. Nah, hal ini mengindikasikan ternyata sekrusial itu data kita tersebar di mana-mana, mulai dari yang bersifat umum ataupun bersifat sensitif, atau dalam UU PDP ini dikenal dengan spesifik, yang mana penyimpanannya tersebut harus diproses secara prinsip pelindungan data pribadi. Karena kenapa? Itu bukan sekedar data informasi umum saja, teman-teman. Itu data yang bisa mengindikasikan kepada hal-hal yang lebih urgent, lebih khusus. Dengan nama, dengan alamat, dengan hal-hal lainnya itu bisa mengakses ke arah yang lebih spesifik lagi. Contohnya, sebuah akun kita, uh, akun banking juga, finance, keuangan, rekam medis, dan lainnya. Dan dampaknya sangat fatal, teman-teman. Apalagi sekarang perkembangan internet yang jauh lebih luas, potensi cybercrime-nya juga sangat tinggi, sehingga sangat-sangat krusial sekarang. Dulu krusial, sekarang jauh lebih krusial. Mungkin itu poinnya. Karena ada hak dari kita sebagai subjek data dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengendali dan pengontrol dari data pribadi tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ngelihat betapa bergantungnya kita sama internet dan apa ya, betapa masifnya digitalisasi ini tuh, perlindungan data tuh udah bukan hal yang bisa dinanti-nantikan lagi gitu ya, Kak ya. Betul. Oke. Baik, untuk selanjutnya, Kang Teguh, terkait dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana nih sistem atau cara kerja dari DPO sendiri atau Data Protection Officer yang dalam hal perlindungan data pribadi, peningkatan untuk cyber security-nya sendiri, seperti apa, Kang? Oke. Nah, Data Protection Officer atau DPO ini kan ada karena UU PDP disahkan ya, teman-teman. Dan ini benar sekali tadi yang ditanyakan oleh Putri, sangat berkaitan dengan cyber security. Karena
tadi kan perkembangan teknologi udah pesat, otomatis cyber security mungkin dulu yang tidak secanggih sekarang, ya cuman sekedar virus atau datanya hilang. Sekarang justru cybercrime sangat-sangat beragam ya, berpotensi bahayanya jauh lebih tinggi. Ada malware, ada phishing, ada ransomware, segala macamnya. Nah, di sana data pribadi ini sebagai objek dari kejahatan cybercrime. Oleh karenanya, Data Protection Officer atau DPO memiliki peran penting di sana untuk melakukan compliance ataupun pemenuhan supaya pemrosesan data pribadi ini sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Karena katakanlah Indonesia baru nih ya punya aturan pelindungan data pribadi, yang mana ada elemen baru juga di keamanan cybernya secara tidak langsung. Dan peran fungsi DPO ini secara umum sebenarnya udah dibahas ya di pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau kita singkatnya sebut UU PDP aja ya. Istilahnya itu pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Ini sebenarnya baru dibahas secara umum dan yang harus teman-teman tahu adalah ternyata pejabat ataupun petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi ini nantinya bukan DPO saja, tapi nanti akan ada privacy manager, ada privacy analyst juga, ada data privacy engineer, dan lain sebagainya. Yang mana harus Indonesia punya nantinya, karena harus tersebar juga dalam fungsi organisasi ataupun tata kelola kepatuhan dan operasional di perusahaan-perusahaan ataupun di pemerintahan. Bahkan Kominfo sendiri sebenarnya sudah menyatakan kebutuhan bagi petugas PDP ini kurang lebih 127.000 orang, sangatlah banyak. Yang mana selain tantangan, juga peluang kerja baru juga nih untuk kita selaku mahasiswa hukum. Karena langkah nyata dari DPO ini, pemerintah udah menyusun nih teman-teman rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau RSKKNI, konvensi bidang pelindungan data pribadi. Salah satunya ya persiapan DPO, perangkat yang dibutuhkan oleh pelindungan data pribadi, dan hal bersifat teknis lainnya. Yang nantinya akan semakin konkret nih. Sebenarnya butuh apa aja nih untuk perusahaan atau pemerintahan untuk menegakkan dan memastikan pelindungan data pribadi berjalan secara efektif. Dan ada juga nih buku panduan program PDP bagi DPO. Kemarin ada diskusi publik yang dibuka secara umum oleh Kominfo, yang mana kita sebagai praktisi ataupun masyarakat umum bisa menyampaikan aspirasi kita, memahami lebih jauh mengenai lingkup DPO, dan lain-lainnya. Dan mungkin harapannya kita kawal semoga sesuai dengan rencana dan segera untuk mendapatkan pengesahan agar berjalan secara efektif. Mungkin seperti itu. Baik, Kang Teguh. Jadi sudah jelas ya DPO itu ada karena UU PDP disahkan dan ini sangat berkaitan ya dengan cybersecurity. Dan melihat juga pada faktanya yang sudah dibilang oleh Kang Teguh bahwa saat ini macam-macam cybercrime juga sudah beragam begitu dibandingkan pada zaman dahulu. Dalam hal ini data pribadi merupakan sebagai objek dari cybercrime yang juga peran DPO disinilah yang sangat penting untuk sebagai pemenuhan dari UU PDP itu sendiri. Dan tadi juga sudah di-mention selain DPO juga harus ada yang lainnya seperti privacy manager atau data analis dan lain sebagainya. Baik. Oke nih Kak, kan dari tadi kita ngomongin cyber security nih. Aku tuh jadi pengen penasaran juga nih soal cybercrime. Karena kan itu hubungan antara kedua cyber security dan cybercrime itu sebab akibat ya Kak. Ya. Nah aku penasaran nih Kak. Saat ini kan banyak terjadi peristiwa kebocoran data pada berbagai platform, mulai dari platform marketplace hingga platform yang dikelola oleh pemerintah. Contohnya waktu itu adalah aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di dalam pandangan kakak, faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan cybercrime sehingga saat ini tuh pelaku kejahatan cyber ini bahkan udah berani melakukan serangan di ranah state level, misalnya kayak ransomware gitu, Kak. Oke. Mungkin kalau bicaranya faktor, ini khususnya faktor yang mempengaruhi cybercrime berarti ya terjadinya. Betul, Kak. Banyak sih ya, cuman mungkin ada beberapa yang harus di-highlight ya, teman-teman. Yang pertama itu akses internet yang semakin nggak terbatas. Jadinya pemerintah ataupun kita sendiri overwhelmed terhadap hal tersebut.
Iya. sulit untuk mengontrol diri. Sebenarnya kita bisa akses apa aja. Nah, di sini membuka peluang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk, oh ternyata ada potensi nih, baik data pribadi ataupun hal-hal lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk melakukan cybercrime untuk keuntungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian yang kedua, sistem keamanan jaringan ataupun IT security-nya yang lemah yang dimiliki oleh pihak terkait. Misalkan tadi bilang Peduli Lindungi ya. Nah, mungkin dari salah satu penyebab utamanya karena sistem ataupun memadai, sehingga masih ada celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data-data dan secara tidak sah akan data-data tersebut. Yang ketiga juga gak kalah pentingnya itu kelalaian atau ketidaktahuan dari mungkin pegawai yang bertugas ataupun dari masyarakatnya sendiri. Kadang malah menyebabkan terbukanya peluang dari cybercrime itu bentuk kelalaian atau ketidaktahuan dari masyarakat pegawai yang bertugas. Kemudian penyebab lainnya, cybercrime ini sangatlah mudah untuk dilakukan bagi pelaku karena nggak butuh peralatan yang super canggih kayak kalau misalkan tindakan terorisme kita kan butuh senjata, modal segala macam. Tapi untuk oknum yang tidak bertanggung jawab pelaku cybercrime ini cukup dengan keahlian yang dia miliki, bahkan tidak bisa aja kalau misalkan orang itu sangat-sangat pintar ataupun pintar dalam arti negatif ya, pintar untuk hacking ataupun segala macamnya, zero cost, nggak ada modal apapun. Jadi itu, oh ternyata sangat-sangat segampang itu untuk melakukan cybercrime. Dan satu lagi nih yang terakhir, itu sulit untuk mendeteksi ataupun mengindikasikan di awal bahwa itu tuh tanda-tanda dari cybercrime. Kayak contohnya ransomware atau malware, itu kan tiba-tiba bisa aja masuk ke komputer atau perangkat yang dimiliki oleh kita tanpa adanya tanda-tanda terlebih dahulu. Meskipun beberapa kasus ada, tapi ada juga yang sulit untuk dihindari karena harus kuat dulu sistemnya. Jadi mungkin kurang lebih teman-teman seperti itu untuk penyebabnya. Oke, jadi ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cybercrime itu nggak hanya bisa disalahkan pada satu pihak gitu ya Kak, karena Betul, selain betul. dari pemerintahnya sendiri, tadi di kasus Peduli Lindungi yang mungkin belum membangun sistem keamanan yang kuat dalam aplikasinya, bisa juga disebabkan karena ketidaktahuan maupun kelalaian kita penggunanya gitu ya Kak, yang asal setuju-setuju aja gitu ya Kak. Betul, betul. Baik, Kang Teguh. Nih, untuk pertanyaan selanjutnya, mengenai pasca diundangkannya UU PDP nih, Kang. Apakah terdapat tantangan terhadap perlindungan data pribadi, baik bagi pemerintah maupun bagi non-pemerintah? Misalnya, tantangan terhadap peningkatan standar perlindungan data pribadi itu sendiri nih, Kang. Oke, itu pasti banyak ya tantangan bagi pemerintah ataupun pihak swasta ataupun non pemerintah ya kita bilangnya. Mungkin salah satu yang paling utama buat pemerintah adalah tanggung jawab untuk menyusun aturan lebih lanjut nih. Karena kan Undang-Undang PDP udah disahkan, tapi seperti kita lihat ya di pasal-pasal tertentu selalu dikatakan ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undang lainnya. Nah, itu menjadi tantangan pemerintah bagaimana untuk menyusun kelanjutan daripada aturan turunannya supaya bisa memastikan pelindungan data pribadi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan juga prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, menyusun dan memastikan DPO atau pejabat maupun petugas pelindungan data pribadi yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Karena ini kan role ataupun peran yang baru nih di Indonesia. Otomatis sebagian besar perusahaan ataupun pemerintah
kurang paham betul mengenai peran tersebut. Makanya pemerintah harus lebih meningkatkan secara sosialisasinya, diberikan pembekalan ataupun arahan yang jelas supaya dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, mungkin meningkatkan keamanan cyber di sektor pemerintahan ataupun di sektor non-pemerintahan, karena itu yang paling utama. Kalau ketika kita punya sistemnya yang lemah, otomatis itu sasaran empuk bagi pelaku-pelaku cybercrime ya, untuk dilakukannya cybercrime, khususnya mengenai pelindungan data pribadi ini. Dan untuk lebih teknisnya, mungkin harus dipahami lagi kalau sebelumnya mungkin pelindungan data pribadi hanya sekedar pengumpulan ataupun kebocoran gitu baru baru ditindaklanjuti. Nah, sekarang di UU pelindungan data pribadi yang baru ini sudah ada arahan nih mulai dari pengumpulan, konsen, kesepakatan, pemrosesan, penyimpanan, pemusnahan dan berbagai macam hal teknis lainnya sehingga tanggung jawabnya makin jelas dan terarah karena semuanya harus tersimpan, terrecords dengan baik sehingga dampaknya pemerintah dan non-pemerintah harus aware terhadap hal tersebut. Karena itu merupakan hak yang kita miliki selaku subjek data. Mungkin itu untuk dampaknya secara langsung. Baik, Kang Teguh, berarti secara garis besar ini masih banyak ya tantangannya, dan sebenarnya kalau misalnya bisa ditarik garis besarnya, pemerintah, baik mau itu pemerintah atau non-pemerintah harus mensosialisasikan lebih jauh lagi dan harus lebih aware ya terhadap perlindungan data pribadi ini atau cybercrime ini.